Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa dan selamat belajar bersama saya, Ibu Rohani Situmorang. Anak-anak, bagaimana keadaan kamu hari ini? Apakah sudah siap belajar bersama Ibu? Pastinya sudah dong. Nah, anak-anak, coba perhatikan di sekitar kamu. Ada nggak kira-kira benda-benda yang dapat mengganggu pikiran kamu ketika belajar? Nah, kalau ada, coba kamu singkirkan dulu, supaya nanti ketika belajar, kamu fokus mendengarkan penjelasan Ibu, sehingga kamu mudah menerimanya. Oke anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena Ibu agama Katolik, maka Ibu berdoa secara Katolik. Anak-anak, kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang pidato. Apa sih tujuannya kita belajar pidato? Ya, agar kamu ahli dalam berpidato. Kalau kamu sudah ahli berpidato, maka kamu akan gampang mempengaruhi orang lain. Kalau kamu sudah gampang mempengaruhi orang lain, maka pasti kamu bisa jadi pemimpin. Nah, untuk jadi pemimpin, maka kamu harus menjadi ahli pidato atau orator yang hebat. Karena itu, belajarlah berpidato mulai hari ini. Anak-anak, ada nggak yang tahu apa yang dimaksud dengan pidato? Yang dimaksud dengan pidato adalah penyampaian informasi, ide, atau pemikiran dalam bentuk kata-kata yang disampaikan di depan banyak orang. Nah, itu yang dimaksud dengan pidato. Berpidato dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Membaca naskah. Sebelum berpidato, orang yang berpidato sudah mempersiapkan naskahnya terlebih dahulu. Kemudian naskah tersebutlah yang dibacakan di depan orang banyak. Lalu yang kedua, menghafalkan naskah menggunakan kerangka pidato. Sebelum berpidato, orang tersebut sudah mempersiapkan kerangka pidato yang akan disampaikan. Lalu ketika berpidato, kerangka tersebut dikembangkan menjadi sebuah pidato. Jadi, orang yang berpidato hanya menyiapkan kerangkanya saja. Kemudian yang ketiga adalah tanpa naskah. Sebelum berpidato, orang yang berpidato sudah mempersiapkan pidato yang akan disampaikan di depan orang banyak tanpa melihat naskah maupun kerangka pidato. Nah, itulah 3 cara menyampaikan pidato di depan orang banyak. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian-bagian pidato. Bagian-bagian pidato ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Pendahuluan. Pendahuluan berisi salam pembuka dan pengantar, termasuk ucapan syukur, sapaan terhadap hadirin, dan ucapan terima kasih karena sudah hadir. Isi berisi sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan disampaikan kepada orang banyak. Kemudian penutup. Penutup berisi kalimat penutup dan salam penutup, termasuk ringkasan pidato, harapan orang yang berpidato, permintaan maaf kalau ada kata-kata yang salah ketika berpidato, dan ucapan terima kasih. Nah, itulah bagian-bagian dari pidato. Nah, kalian sudah tahu apa itu pidato,
3 cara menyampaikan pidato dan bagian-bagian pidato. Sekarang, coba kalian perhatikan contoh pidato berikut. Contoh pidato bagian pembuka. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat ini. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang teknologi internet. Nah, ini adalah salah satu contoh pidato bagian pembuka. Oke, sekarang coba kamu simak contoh isi pidato ya. Hadirin yang saya hormati, kata internet sudah tidak asing lagi bagi kita. Dahulu internet jarang digunakan, namun sekarang hampir semua kalangan menggunakan internet, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Baik kalangan pelajar maupun orang kantoran, hampir semua menggunakan internet. Internet tidak hanya digunakan untuk membantu pekerjaan, tetapi juga dapat digunakan untuk mencari informasi yang luas. Internet dapat diakses dengan mudah, baik melalui HP maupun melalui laptop ataupun komputer. Dengan memanfaatkan internet, pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, pekerjaan yang biasanya dianggap sulit, dengan adanya internet, jadi terasa gampang. Nah, ini contoh isi. Oke, kita lanjutkan ke bagian penutup ya. Simak baik-baik. Jadi, banyak manfaat internet bagi kita. Dengan memperoleh informasi dengan cepat, maka pekerjaan kita jadi terasa lebih ringan. Semoga teman-teman semua dapat menggunakan internet dengan sebaik-baiknya. Sekian pidato dari saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini bagian penutup. Nah, anak-anak, pelajaran kita tentang pidato sudah selesai. Untuk mengetahui sedalam apa pemahaman kamu tentang pidato, maka ibu akan memberikan latihan. Kamu jawab ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan pidato? Yang kedua, coba kamu sebutkan 3 cara penyampaian pidato di depan orang banyak. Yang ketiga, coba kamu jelaskan bagian-bagian dari pidato. Yang keempat, coba kamu cari sebuah contoh pidato, boleh cari di dalam majalah, boleh di buku-buku pelajaran, atau di internet. Kemudian, kamu tentukan bagian-bagian pidato tersebut. Nah, kamu kerjakan di buku latihan kamu ya. Pada pertemuan berikutnya akan ibu tagih. Oke, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, karena tadi kita buka dengan doa, maka sekarang kita tutup pelajaran kita dengan doa juga. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat berlatih di rumah. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya ya. Dadah.